Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah itu, dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai pembelajarannya. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Oke, nah, judul dongengnya adalah Pengembara dan Sebuah Pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, Pak, dari dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, ini padahal pohon itu berguna ya bagi pengembara itu. Dia bisa berteduh pada cuaca yang sangat panas ya, pada teriknya sinar matahari. Nah, sumber dongeng ini adalah rumah-dongeng.com. Dari dongeng tersebut, kita jadi tahu bahwa tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Selain bisa untuk berteduh, tumbuhan juga bisa menjadi sumber makanan. Ya, buahnya itu bisa dimakan. Bisa juga dijadikan peralatan rumah tangga. Seperti batang pohonnya itu ya diolah dulu, kemudian bisa menjadi peralatan rumah tangga. Tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen. Nah, kita apabila bernapas itu menghirup oksigen. Oke. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, ini adalah jenis-jenis dongeng ya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui informasi tentang dongeng itu apa sih? Nah, ada apa saja sih di dalam dongeng itu? Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua itu ada legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah, atau asal-usul daerah. Yang ketiga, fabel,
yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang terakhir adalah yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Oke, nah apabila pada pembelajaran ini kalian menemukan informasi baru, maka kalian boleh mencatat ya pada buku kalian ya, untuk pengetahuan kalian. Nah, sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Oke ya, setelah membaca dongeng, pengembara dan sebuah pohon, dan mengetahui jenis-jenis dongeng, kita belajar untuk selalu bersyukur. Nih ya, sikap bersyukurnya itu ada pada dialog di bawah ini. Benny berkata kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Nah, ayah pun menjawabnya, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Kemudian Benny pun menanyakan lagi kepada ayahnya, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Nah, ayahnya pun menjawab lagi, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong," jelas ayahnya. Benny pun bertanya lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Nah, dan ayahnya menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Nah, ibunya pun menambahkan, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Dan Benny bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayahnya pun menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur." Nah, ini adalah sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita juga sebagai makhluk hidup ya, manusia itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita harus saling menyayangi, terutama manusia dengan sesama manusia. Kita tidak boleh membenci. Nah, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Ya, ini udah gambarnya ya. Berolahraga bersama keluarga. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Nah, jadi manusia itu menghirup oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Nah, jadi udara di sekitar itu terasa sejuk apabila tanaman di sekitar kita itu tumbuh dengan subur, dengan baik. Oke. Dengan berolahraga di halaman sekolah atau rumah ya, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, jadi kita setelah belajar atau enggak kita sebelum belajar, kita melakukan olahraga dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah dan otot juga tidak kaku agar kita juga dapat menerima pembelajaran dengan baik. Oke, jadi seperti ini gerakan olahraganya.
Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.